Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk waktu yang indah. Kami boleh sharing sama-sama pengalaman kami, dan kami lebih lagi Tuhan ingin mendasari seluruh kehidupan kami dengan firman Tuhan. Sampaikanlah supaya kami mengerti, dan segala gangguan dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk undangannya. Ya, ini materi sudah saya bagikan melalui Bang Oto di grup supaya kita lebih cepat. Kalau kurang waktu ya nanti to be continue lagi. Terima kasih ya untuk Bang Riki sudah bersaksi tadi. Memang awal-awal juga luar biasa waktu itu ya, kan masih di gereja sebelah waktu itu ya. Bagaimana mengurusnya agak sulit juga, tetapi akhirnya berjalan oleh karena anugerah Tuhan. Dan juga Bang Oto yang sudah bersaksi, saya pikir tadi melamar jadi pemain musik, ternyata di toko musik ya. Nah itu sih biasanya orang kalau mau beli kan minta apa ya, fiturnya ya, suruh ya kau petik-petik dikit tahu lah gitu loh, ini speaker kayak gini gitu ya. Nah, nanti ada jual mic wireless nggak? Kan melalui itu semua Bang, online. Udah nggak ada toko offline. Oh, tapi ada Semuanya. Iya, saya pengen mic wireless. Kita berkali-kali beli mic wireless itu nggak sukses. Karena frekuensi kan, ya namanya di bawah 500.000, mau yang bagusan ya susah ya. Nah kita juga pernah punya yang kaliber tinggi ya rusak aja, namanya jatuh dan sebagainya ya. Nanti pesen ya Bang Oto ya. Semoga dapat diskon lah begitu ya. Puji Tuhan, sebelum Natal kita dapat nanti. Dan juga memang istriku luar biasa, jadi memang ya di kerjaan oke, memang punya karunia juga, karunia lidah ini. Jadi setiap apa-apa agak gawat nih orang ini. Jadi ya itu orang-orang tertentu bisa begitu. Bahkan toko pun juga begitu. Warung ini gimana sih? Awas tuh nanti bentar lagi tutup. Tutup bener. Makanya bahaya juga ini. Makanya ya hati-hati samanya Ibu Gembala ya. Nah puji Tuhan, kita akan bicara mengenai kita juga tentang pentingnya komunikasi dalam komunitas ya. Namanya komunitas. Nah tentunya komunikasi itu sangat penting. Nah perlu diingat bahwa asumsi bisa bermasalah. Asumsi apa sih sebenarnya? Asumsi itu kan kayak praduga awal ya. Yaitu menurut saya, yang saya pikirkan, yang saya rasa, nah begitu ya. Nah itu jika tidak mendapatkan penyelesaian dengan baik, itu akan menjadi bahaya dan juga bermasalah. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah suka berasumsi. Ada asumsi yang lebih ke perasaan, ada juga prediksi, ada juga kesimpulan. Nah, istilah kata kita akan bicara tentang ini semuanya karena tentunya sebagai staf di sebuah perusahaan tentunya nggak jauh dari komunikasi dong. Kita komunikasi sama bos, apalagi marketing. Mesti pandai ngomong gitu. Nah jadi nggak boleh diem baik, nggak laku ya silahkan gitu, nggak bisa begitu. Nah kita juga dalam hubungan juga mesti komunikasi, dan juga ketua komisi juga Bang Oto sebagai bidang ketua PW juga mesti rajin komunikasi sama teman-teman semuanya supaya paling tidak kita akan dimengerti dan juga orang lain mengerti apa yang kita katakan, dan kita juga mengetahui, bisa menerjemahkan cara orang berkomunikasi sehingga komunikasinya dengan baik bisa menghasilkan sesuatu. Sebagai pendahuluan, memang masalah komunikasi itu, masalah komunikasi, dikomunikasi, masalah dikomunikasi adalah kadang-kadang kan kita merasa nggak klik gitu ya. Nah klik itu juga kayak bahasa dari komputer sih sebenarnya, klik gitu ya. Nah artinya nggak satu frekuensi gitu, sering nggak gitu. Kalau Bang Riki sama Kak Siska gimana? Lebih banyak kliknya atau enggaknya? Setengah-setengah ya. 50-50 lah. Nah semua tentunya begitu, saya sama Bukem juga begitu. Apalagi temperamen kami kan agak beda ya, agak beda jauh, ada samanya ada bedanya gitu. Kekliknya juga butuh waktu gitu loh. Jadi artinya sampai, nah nanti munculnya ke win-win solution sebenarnya dalam keluarga itu. Jarang yang bisa klik bener gitu ya. Bang itu sama Kak Putri? Sama ya? 50-50 juga? Iya. Saya banyak sabar. Tadi
ini ini merendahkan satunya dong. Iya. Ya, memang sih sebagai laki-laki memang harus suka mengalah. Karena ya memang dari komunikasi aja, dari kebutuhan berkata-kata kan udah beda ya. Kalau perempuan itu lebih banyak, kalau laki-laki itu lebih yang global-globalnya aja. Kok ibu-ibu kan detail-detailnya gitu ya. Nah itu yang kadang perlu membutuhkan penerjemahan lagi, butuh ilustrasi lagi, butuh penjelasan sampai gamblang, baru oh itu maksudnya. Iya, tapi kan itu udah capek gitu ya. Apalagi kalau misalnya laki-laki sebagai marketing di luaran itu sudah habis suara, habis kata-kata, udah sama klien ngobrol menjelaskan ini, udah jelasin sampai A sampai Z ya belum tentu tertarik, belum tentu juga ngerti. Nanti kita ulang lagi, baca aja bu manual booknya, nggak mau baca lagi. Nah itu nyampe udah capek di rumah, istri masih nanya ini, nanya itu, kayaknya aduh capek banget. Udahlah saya mau istirahat, nah gitu. Nah kadang-kadang di hati istri juga nggak mau terima yang kayak gitu. Artinya itu kan yang punya perasaan, makhluk yang ras yang kuat nih di bumi ini, wanita itu. Jadi membutuhkan sentuhan-sentuhan tertentu yang itu tidak jauh daripada komunikasi sebenarnya. Sebenarnya yang sepele ya bang ya. Kadang-kadang, nah kita kan jarang ngomong I love you. Saya sama dia juga jarang ngomong I love you itu. Karena kita itu lebih kepada praktisnya, bukan kata-kata. Apa sih iya tindakan, apa artinya kalimat yang arti I love you kayak BO gitu ya. Tetapi lebih kepada waktu pulang bawain martabak itu udah seneng, waktu ulang tahun diucapin happy birthday gitu ya. Nah apalagi iya iya, jadi itu kan masalah komunikasi ya. Jadi kita akan membahas bersama-sama, ternyata komunikasi itu sebuah keahlian ya. Jadi maka ada ilmu komunikasi. Nah kalau lihat terapannya itu ilmu komunikasi itu banyak loh sub-subnya itu, termasuk public relation, kemudian termasuk belajar kepribadian, belajar komunikasi dengan anak, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan abang atau adik, komunikasi dengan masyarakat setempat, komunikasi dengan bos, komunikasi dengan klien, komunikasi dengan orang di kampung, misalnya komunikasi dengan orang yang berduit, komunikasi dengan orang-orang yang memiliki jabatan. Ternyata banyak ilmu yang harus dipelajari begitu ya. Jadi istilah kata kenapa dalam komunikasi sering miss ya kayak gitu, karena memang ada ilmunya. Kita kan istilah kata dilahirkan ya sudah komunikasi ya seperti ini ngobrol gitu. Ternyata nggak seperti itu. Jadi di waktu yang berbeda dengan orang yang sama, cara kita ngomong juga berbeda. Betul nggak? Jadi saya ngomong dengan anak sekolah minggu, dengan teens, dengan youth, dengan anak profesi. Nah di kalangan profesi sendiri aja udah beda-beda loh. Ya kalian kan punya penerapan sikap kan beda-beda. Bang Riki yang mungkin saya anggap lebih dewasa ngomongnya itu, saya juga ikut dewasa. Jadi ngomongnya vocabnya mesti diatur juga. Ngomong sama yang lain lebih kalau istriku kan di kerjaannya karena sudah terlalu kena ya lu gue gitu ya. Nah artinya itu kan perbedaan itu sangat menentukan bagaimana kita harus komunikasi dengan sebaik-baiknya. Nah ada sebuah cerita ini dalam Kejadian 32 itu. Jadi yang saya garis bawahi aja ya, nanti di rumah bisa dibaca lah ya, dibaca ulang karena agak panjang itu. Jadi ini cerita tentang asumsi Yakub nih. Jadi penafsiran, ingat cerita Yakub tentang terhadap Esau ya, kakaknya itu. Oh namanya Yakub, udah penipu gitu ya, penipu ulung. Jadi banyak yang dia lakukan. Nah yang terakhir yang paling nyakitin adalah nipu kakaknya sendiri dengan hak kesulungan. Wah itu mencak itu sih namanya Esau tuh. Awas deh, ketemu di mana habislah lu. Nah begitu akhirnya mamanya bilang, ini kakakmu lagi berang banget nih, mending kamu ke rumahnya Laban saja lah. Kamu ada di tempat sana lebih aman, di tempat masih saudara juga sama kita. Nah waktu dia mau berjumpa itulah ada asumsi yang luar biasa. Jadi ayat 3 itu mengatakan sudah itu Yakub menyuruh utusannya ya, ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan. Nah karena ada satu asumsi bahwa si Esau ini masih marah sama aku dan keluargaku, apalagi
Waktu pertama saya keluar dari rumah itu masih sendirian. Nah sekarang sudah punya istri, agak beberapa ya, punya anak-anak juga, punya kekayaan. Akhirnya waduh gawat ini. Makanya dia atur strategi. Ayat 7 mengatakan lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Nah, orang cuma asumsi juga bisa kepada kesesakan. Ya, siapa yang pernah sesak itu? Jadi sesak itu kayak ditindis tapi kita nggak ditekan apa-apa sebenarnya. Tetapi merasa sesak karena cuma asumsi doang loh. Wah gawat nih kalau ketemu si abang gue ini. Jangan-jangan dia masih marah sama aku. Jangan-jangan melihat saya langsung saya dibunuh. Atau anak-anak saya dihabisin semuanya, harta saya dirampas. Jadi membuat dia takut dan sesak luar biasa. Ayat 8 mengatakan sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Jadi sampai dia buat dua pasukan tuh. Sampai begitu kayak strategi perang jadinya. Padahal sama abangnya sendiri gitu loh. Begitu luar biasanya yang namanya asumsi negatif itu sangat menyerang kita sekalian. Makanya teman-teman semuanya, yang membuat kita itu sehat, kita berasumsi positif sajalah kepada teman-teman kita. Setuju ya? Jadi sebelum terjadi kenyataan, asumsi itu masih menjadi asumsi perkiraan yang belum tentu betul begitu ya. Kita belajar dari peristiwa Yakub dan Esau ini. Ayat 11 mengatakan lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Bukankah engkau telah nah, Tuhan sampai dibawa-bawa tuh. Tuhan, tolong aku ini. Kakakku tuh kayak gini tuh. Lindungi aku lah Tuhan. Bukankah engkau telah berfirman dan diambilnya lah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau. Selain melibatkan pasukan-pasukan dia, melibatkan orang suruhan dia, melibatkan upeti yang dia kasih, melibatkan Tuhan. Nah habis itu melibatkan juga persembahan untuk Esau. Kalau orang udah risau, udah hatinya itu asumsinya udah negatif, akhirnya apapun dia lakukan, akhirnya dia kasih persembahan aja lah. Kasih dikasih 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Sampai kayak disuap begitu loh. Supaya yang saya berasumsi ini tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, ketakutannya luar biasanya. Diambilnya lah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau. Kemudian ayat 18, jawablah milik hambamu. Ya, bilang sama suruhannya itu, nanti jawab begini. Milik hambamu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ngerti nggak? Jadi karena ketakutan akhirnya bilang sama pesuruhnya tuh, lu duluan ya. Nanti kalau habis ke lu duluan, jangan saya gitu loh. Kamu udah ketahuan diserang, aku mau lari gitu loh. Mungkin pikirnya begitu ya, sampai dibuat strategi seperti itu. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Lihatlah teman-teman sekalian, asumsi yang negatif itu terlalu mencemari hati dan pikiran kita. Dan itu saya rasa nggak sehat. Ternyata faktanya nggak begitu. Di Kejadian 33 itu menyatakan apa? Yakub berbaik kembali dengan Esau. Itu fakta dan kesimpulan. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kalau Yakub tahu yang kayak gini, dia nggak perlu melakukan hal yang semula tadi. Betul nggak? Nah teman-teman sekalian, marilah kita itu bangun dengan komunikasi yang baik.
Jauhkan dari asumsi-asumsi apapun. Orang bilang apa? Kekhawatiran tuh kebanyakan malah nggak terjadi loh. Siapa yang pernah ngalamin khawatir tetapi nggak terjadi? 1-2 orang bisa bersaksi. Ya coba. Apa ya? Apa itu? Waktu zamannya Bang Riki nganggur, yang kerja kan saya doang ya. Iya. Berarti pemasukan cuma dari saya tuh. Iya. Saya tuh khawatir. Nah, Bayar cicilan rumah ini gimana ya Ah. gitu. Tapi entah gimana saya tetap taruh uang itu di situ. Tanpa saya ada m-banking. Jadi saya nggak tahu dong di debit atau enggaknya Iya, itu iya. rumahnya atau di debit atau enggak bulan ini. Nah, usut punya itu saya bilang dong pas ketemu sama Kak Gina mampir yuk di bank bentar, aku mau ngecek ini di debit nggak ya, aku takut kurang atau gimana. Nah pas dicek ternyata itu ada selama 2 bulan nggak debit. Ternyata saya besoknya ke bank BTN, saya tanya pagi-pagi sama Kak Gina, saya nasabah pertama. Ini kenapa saya nggak di debit ya? Saya khawatir dong. Kalau karena kan ini ada sanksinya kalau 4 bulan atau 2 bulan nggak dibayar kan. Iya, iya, iya. Jadi saya tanya, ini kenapa saya nggak di debit udah 3 bulan ya? Apa saya ada kekurangan atau gimana? Kan saya nggak tahu nih naiknya suku bunga per bank apa tiap tahun gitu. Jadi ternyata katanya saya itu dapat Potongan dari Potongan. program pemerintah. Jadi saya gratis dapat 4 Oh, bulan nggak iya, iya, bayar iya. rumah. 4 bulan. Iya 4 bulan. Luar Jadi biasa. di situ yang saya padahal saya udah khawatir aduh Iya, iya. jadi mau bayar rumah gini gimana gitu. Kan pasti kan kebutuhan ada bayar rumah lumayan Pak tuh hampir 1 bulan setengah bulan gaji. Iya, iya, iya. 3 jutaan kan. Nah, terus saya harus mencukupi kebutuhan di rumah. Dan informasi insentif itu nggak tahu sebelumnya, nggak dengar sama sekali. Pas kita transfer, rumahnya dari bank nggak potong. Iya. Nggak potong sama Ini uangnya masih sekali. ngendap sama 4 bulan. Sama 4 bulan tuh itu mengendap. Nah itu saya nggak bayar katanya gratis dari pemerintah. Nah uang itu kita pakai buat kebutuhan sehari-hari. Oh, haleluya. Dialokasikan. Padahal saya tadinya khawatir udah nangis kan tiap malam saya doa sama Tuhan nangis sama Tuhan gimana gitu. Iya. Tapi ini orangnya memang khawatiran duluan gimana nih bayar Iya. cicilan gitu. Tapi ya itu puji Tuhan. Agak suka begitu ya. Iya. Siapa yang suka khawatir duluan gitu? Kayaknya semua orang deh ngalamin kayak gitu ya. Jadi artinya nah memang pembuktian ya Bang Riki bilang tadi kan justru kadang-kadang di bawah ketertindisan kita justru disitulah kuasa Tuhan nyatanya. Jadi waktu kita everything is okay kan kayaknya Tuhannya di mana gitu ya. Nah makanya bersyukurlah Tuhan itu kasih pil jamu sama kita supaya ngalamin 1-2 masalah hidup sehingga membuat kita berkata memang aku sudah angkat tangan. Tetapi ketika aku angkat tangan maka Tuhan turun tangan di situ. Luar biasa ya. Nah kita doakan terus supaya usaha Bang Riki untuk memiliki atau menjadi owner nanti bisa Tuhan selesaikan pada waktunya ya. Nah puji Tuhan, jadi mengatasi asumsi negatif harus ada klarifikasi. Nah klarifikasi kayak gitu tadi. Jadi Bu Siska udah bingung ini bagaimana bayarnya, ternyata oh salah pikiran saya. Ternyata Tuhan memang menyediakan melalui program pemerintah. Dan juga banyak hal yang mungkin dikhawatirkan oleh Kak Putri juga. Bagaimana si jabang bayi nanti gitu ya, udah 4 bulan 5, 6, 7, 8, 9 tinggal 5 bulan lagi bagaimana tetapi nanti yang membuktikan asumsi itu adalah pada saat lahirnya. Dan kita juga begitu, yang begitu susah cari pekerjaan, oh ternyata ada juga. Tetapi waktu itu bilang memang harus ada usaha. Kalau cuma doa-doa dan gak ada usaha, siapa yang bos yang mau datang kepada kita? Nah kemudian menunggu kenyataan atau fakta yang berbicara. Nah kita banyak itu adalah berbicara tentang sebuah kekhawatiran. Tetapi Tuhan banyak kali memberikan sebuah solusi di dalam sebuah kenyataan. Jadi bukan pembicaraan kita yang jadi kenyataan, tetapilah yang kenyataannya lah yang berbicara bahwa Tuhan itu memang baik untuk kita. Dan kemudian untuk mengatasi itu Kak Siska juga memang pahami dengan tidak terlalu terburu-buru. Coba kita sambil, kita kan punya otak ya, punya kecerdasan untuk mengejak sesuatu. Mungkin ini hanya pikiranku saja, yang sebenarnya tidak begitu. Nah itu kan kita akan terus gali. Makanya
pada saat emosi sedang tertekan, kita jangan putusin apa-apa dulu. Jangan banyak ngomong dulu. Jangan sampai dikit-dikit status, dikit-dikit status, dikit-dikit status. Lama-lama se-RT, se-RW, sekelurahan, se-Indonesia tahu tentang kita semuanya. Kemudian gunakan bahasa lawan bicara yang bermasalah untuk memahami sepenuhnya. Ini kalau interaksi ya dengan orang lain di poin yang ini, gunakan bahasa lawan bicara. Artinya kadang orang suka bicara tentang kita tentang sebuah asumsi yang negatif. Coba kita bicara dari hati ke hati. Mungkin penafsiran dia itu adalah penafsiran otak saja. Atau ketika dia melihat tayangan televisi, langsung dia generalisasi. Dia baca berita buruk, langsung generalisasi. Dia baca, oh di lorong ada begal. Oh, dan dia berpikir semua lorong adalah begal semuanya. Jadi jangan ke komsel, jangan pergi ke pertemuan profesi, karena sedang melewati lorong-lorong. Jadi kita berpikirnya itu kan lorong yang ada itu kan ribuan bahkan jutaan lorong gitu kan. Nah di jutaan lorong itu kan cuma satu-satunya lorong yang terjadi seperti itu, pembegalan dan sebagainya. Jadi dengan tidak terburu-buru, dengan kita bicara yang lebih baik lagi, maka itu akan teratasi. Yang terakhir, kita melihat antara pria dan wanita itu ada perbedaan. Wanita itu ya umumnya ya, tidak semua saya pikir perasaan dulu baru logika. Nah, tetapi kalau pria itu lebih menyukai yang trust dan juga respect begitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat perbedaan ini menjadi pertengkaran dalam rumah tangga, karena ya kamu nyadarin dong bahwa itu wanita butuh apa yang mengalir dengan perasaan, yang apa-apa butuh dibelai, yang apa-apa butuh diayomi, dikatakan sesuatu. Itu semuanya rasa sebenarnya. Dan kadang-kadang kita bilang bahwa perasaan itu kadang-kadang nggak punya logika, ya. Kadang terlalu merasa juga kadang nggak seperti itu kok sebenarnya. Jadi ketakutan itu yang kadang-kadang tidak aslinya tidak seperti itu. Nah belakangan ini kan istriku kan sedang belajar nyetir mobil tuh. Nah kata orang kalau sedang belajar nyetir mobil istrinya jangan sampai didampingin oleh suami. Karena suami itu kalau sudah dampingin orang istrinya nyetir itu lebih bawel daripada yang sesungguhnya. Ya saya bilang bedanya itu karena kita kan sudah tahu tentang bagaimana nyetir yang sesungguhnya. Yang kedua bahwa ini istri itu ya, jadi penjaganya lebih luar biasa. Yang ketiga, mobil itu nggak bertuliskan sedang belajar. Ya, iya itu sangat mempengaruhi di suasana lalu lintas. Kalau kita tahu misalnya sekolah nyetir gitu sedang, kita minggir sendiri, kita sudah berjarak sendiri. Nah ini mobil ini kalau nggak bertuliskan apa-apa, nah orang anggapnya sudah bisa, nah itu bisa salah tafsir begitu. Nah tetapi, kadang-kadang waktu dia nyetir itu saya nggak ikut. Mau kemana? Dia kan panggil saya kak mau ke pasar ya silakan saja. Terus nyampe kan pasti tanya, gimana aku bisa nggak? Lah buktinya kamu nyampe rumah. Terus nggak ada lecet, nggak ada apa. Terus saya yang suka dami kan si mama mertua tuh. Gimana mama asli? Bagus tuh bagus. Namanya mama ya. Bagus aja udah gitu ya. Ya sudah. Jadi asumsi itu kadang-kadang coba saya menekan karena memang ada rasa itu, tetapi ya sudah aman semuanya, nggak ada. Malah yang buat lecet itu saya sendiri waktu ke puncak. Yang saya banyak mengguru dia, ternyata saya yang buat lecet sendiri. Habis itu kita sudah takut gimana lecet ini. Kita panggil dari pihak asuransi untuk melihat itu. Wah pak, ini nggak bisa kalau peleknya doang, mesti bodinya pak. Mau saya hancurin bodinya? Jangan juga. Dalam arti ya sudahlah, artinya kita tahu aturan asuransi mesti body dan sebagainya. Ya sudah. Nah teman-teman semuanya, bila kita mulai berkomunikasi dengan baik, hilangkan asumsi negatif. Ini juga firman Tuhan kan. Jadi pikiran sesuatu yang baik. Yang ini di ayat-ayat paling akhir ada tuh, di yang saya katakan di dalam Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan ya. Kita selesai sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan bila di hati kami tidak selalu ada asumsi yang negatif Tuhan, karena kami percaya bahwa kami akan menjadi pribadi yang sehat ketika asumsi positif diiringi dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan mengajak kami, apa yang kami katakan adalah diiringi dengan iman dan percaya. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami katakan, yang kami imani, yang kami perkatakan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Berkati komunitas profesi ini supaya mereka bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur. Apapun masalah daripada Sela di dalam menjalani pekerjaannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu isi hatinya, Tuhan tahu kepenatan, dan juga apapun yang ada dalam pikirannya, Tuhan akan buka jalan supaya semuanya boleh berlangsung dengan baik. Dan apapun yang menjadi keputusannya, Tuhan tetap berkenan mendampinginya. Dan jikalau Tuhan izinkan dia boleh mendapatkan pekerjaan yang baru, jadilah kehendak-Mu yang terbaik untuk Sela Tuhan. Terima kasih. Dan rekan-rekan kami yang sudah bekerja, sudah mendapatkan pekerjaan, supaya mereka belajar mengucap syukur. Bang Oto juga sudah mendapatkan pekerjaan. Dan juga Bang Riki yang sudah akan merintis menjadi seorang owner. Tuhan akan berkati luar biasa. Dan juga teman-teman kami yang di tempat ini, Tuhan sedang bekerja di dalam sukacita maupun kesedihan mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan. Berhubung hari-hari ini begitu banyak perusahaan yang tutup, dan juga begitu lapangan pekerjaan semakin menyempit, dan bila mereka ada ucapan syukur, mereka masih bisa bekerja di tahun ini. Tuhan berkati semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.